Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang sunyi ini. Sebuah ruang yang tidak menghakimi, tidak menuntutmu untuk kuat, tidak memaksamu untuk sembuh, dan tidak memintamu untuk berpura-pura baik-baik saja. Video ini bukan untuk mereka yang sempurna, bukan untuk mereka yang selalu berhasil. Ini adalah pelukan untuk jiwa-jiwa yang remuk, tapi masih ingin bertahan. Untuk kamu yang menangis dalam diam. Untuk kamu yang lelah tapi masih menjaga iman. Untuk kamu yang jatuh tapi tidak berhenti berharap. Hari ini, aku tidak akan memintamu untuk bangkit. Aku hanya ingin menemanimu di dalam luka itu. Menemanimu menatap langit. Menemanimu mendengarkan suara hatimu yang mungkin selama ini kamu bungkam karena dunia terlalu bising. Dan di tengah keheningan itu, mari kita dengarkan suara para sufi yang tak datang untuk mengajarimu jadi kuat, tapi untuk mengajarkan bahwa lemah juga bagian dari jalan pulang. Jadi, tarik napas perlahan, biarkan pikiranmu diam, biarkan air matamu jatuh tanpa malu, karena kamu sedang tidak sendiri di sini, dan Allah sedang sangat dekat dengan hatimu yang lelah. Jika video ini menemanimu dalam keheninganmu, kamu boleh klik like agar ia menjangkau lebih banyak jiwa yang mungkin sedang diam-diam menangis. Kamu juga bisa subscribe agar kita bisa bertemu lagi di ruang batin yang sunyi ini. Tidak kuat itu bukan dosa, itu manusiawi. Ada luka-luka dalam hidup yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Ada kelelahan yang tidak bisa diobati hanya dengan tidur semalam. Dan ada jiwa-jiwa yang selama ini terus memaksakan diri untuk kuat agar tidak dicap lemah oleh dunia. Padahal di balik wajah yang diam itu, ada seseorang yang sedang bertahan dengan sisa napas batinnya. Kita hidup dalam budaya yang seolah berkata, kamu harus kuat, kamu harus bisa. Kamu harus bangkit sendiri. Tapi di dalam sunyi, para sufi membisikkan sesuatu yang lain. Tidak kuat itu bukan aib, itu bukan kegagalan, itu manusiawi. Kita bukan Tuhan, kita bukan batu, kita bukan makhluk yang diciptakan untuk selalu menang. Kita adalah manusia. Kita bisa menangis, kita bisa lelah, kita bisa gagal, kita bisa jatuh. Allah menciptakan manusia dalam kondisi lemah, dan kelemahan itu bukan kesalahan. Itu adalah bagian dari fitrah. Bahkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Mengapa kita merasa bersalah karena lemah, padahal Allah sudah menyebutnya sejak awal? Mengapa kita harus berpura-pura kuat, padahal Allah sendiri membuka pintu cintanya untuk yang hancur dan tak berdaya? Para sufi tidak memuliakan kekuatan, mereka memuliakan kejujuran, dan mereka berkata, orang yang paling dekat kepada Allah adalah orang yang jujur kepadanya tentang lukanya. Jadi, jika hari ini kamu merasa tidak sanggup, tidak mampu, bahkan sekadar ingin berhenti, itu bukan dosa, itu bukan kemunduran. Itu adalah panggilan, panggilan untuk berhenti menggantungkan segalanya pada dirimu sendiri, dan mulai belajar untuk bersandar kepadanya. Kelemahanmu adalah undangan lembut dari Allah untuk pulang. Dunia menuntutmu tegar, Allah menyuruhmu bersandar. Setiap hari, dunia memberi kita satu perintah yang sama. Tahan, tegarlah. Jangan tunjukkan kesedihanmu. Jangan terlihat lemah. Kita diajarkan untuk terus berjalan meski hati remuk. Untuk tetap tersenyum meski jiwa sedang retak. Untuk kuat, walaupun tak tahu lagi untuk siapa. Tapi di balik itu semua, di dalam diam yang paling sunyi, ada suara lain yang datang dari langit. Suara itu berkata, bersandarlah, kembalilah, tak perlu kuat sendiri. Aku di sini lebih dekat daripada yang kamu duga. Para sufi mengerti bahwa dunia terlalu keras untuk jiwa yang lembut. Dan mereka mengajarkan bahwa Allah tidak meminta kita jadi manusia baja, tapi hamba yang mau bersandar. Karena hanya dengan bersandar, kita bisa mengenal cintanya.
Banyak dari kita takut tampak rapuh, tapi lihatlah bagaimana seorang bayi justru disayangi karena kelemahannya. Ia tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan, tidak bisa membela diri, namun justru itu yang membuatnya dirangkul dengan sepenuh cinta. Lalu mengapa kita yang dewasa harus merasa bersalah karena butuh pelukan dari Tuhan? Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Tawakal bukan kata-kata indah di dinding rumah. Tawakal adalah ketika kamu tahu kamu tidak bisa lagi berdiri sendiri, dan kamu memilih untuk duduk diam di hadapannya sambil berkata, "Ya Allah, aku tidak mampu lagi." Para sufi mengatakan, jangan takut terlihat lemah di hadapan Allah. Tak ada tempat yang lebih aman untuk menangis selain di sajadah yang sunyi. Dan mungkin hari ini kamu tidak butuh nasihat. Kamu hanya butuh diingatkan bahwa kamu tidak harus menjalani semuanya sendiri. Kamu hanya perlu bersandar dengan semua luka dan lemahmu. Karena Allah tidak pernah menjauh dari hamba yang bersimpuh. Allah tidak mencintai kesombongan. Kesombongan bukan hanya tentang memamerkan kekayaan, prestasi, atau pencapaian. Ada jenis kesombongan yang lebih halus, tapi sangat berbahaya. Kesombongan karena merasa tidak butuh Allah. Ada orang yang tidak pernah berdoa karena merasa dirinya cukup. Ada yang tidak pernah menangis di hadapannya karena merasa kuat. Ada yang hidup seolah-olah semua bisa diatur oleh dirinya sendiri. Itu bukan kebebasan, itu kesombongan spiritual. Dan para sufi sangat takut terhadap itu. Salah satu doa yang sering mereka panjatkan adalah, "Ya Allah, jangan biarkan aku merasa cukup tanpamu, walau hanya sekejap mata." Allah tidak mencintai kesombongan, karena kesombongan menutupi hati dari kebutuhan akan rahmat-Nya. Dan itu adalah bencana terbesar dalam hidup manusia. Saat hati tidak lagi merasa butuh Allah, maka ia telah jatuh pada kematian batin. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, meskipun hanya sebesar biji sawi. Lalu apa bedanya antara kuat dan sombong? Kuat adalah ketika kamu bertahan karena berharap pada Allah. Sombong adalah ketika kamu bertahan karena merasa tidak butuh siapapun, termasuk Allah. Kuat adalah ketika kamu menangis di hadapannya dan berkata, "Ya Allah, hanya Engkau tempatku berharap." Sombong adalah ketika kamu tidak menangis karena merasa bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Dan para sufi selalu mengingatkan kita, semakin kau merasa cukup tanpa Allah, semakin kau miskin di matanya. Maka jika hari ini kamu merasa rapuh, menangis, merasa kecil, bersyukurlah. Karena itu tanda bahwa Allah masih menjaga hatimu agar tidak menjadi sombong. Dan tidak ada yang lebih indah dari hati yang dijaga oleh Allah, agar tetap merasa butuh padanya setiap saat, setiap napas. Tangisanmu adalah zikir tanpa kata. Pernahkah kamu menangis di tengah malam tanpa tahu harus berkata apa lagi kepada Allah? Kamu duduk di atas sajadah yang basah, atau mungkin hanya termenung di pojok ruangan gelap, dan hatimu terasa kosong, tapi perih. Ada sesuatu yang ingin kau sampaikan, tapi lidahmu kaku, kata-kata hilang. Yang tersisa hanya air mata. Dan pada saat itu, kamu sedang berzikir. Ya, kamu sedang berzikir, walau tanpa satu pun lafaz. Para sufi percaya bahwa ada zikir yang tidak diucapkan, tapi dirasakan. Zikir yang tidak berupa kalimat tasbih, tahmid, atau takbir, tapi berupa getaran jiwa yang dalam. Dan itu adalah tangisan. Tangisanmu adalah pengakuan. Tangisanmu adalah doa. Tangisanmu adalah bahasa hati yang hanya dimengerti Allah. Seorang sufi berkata, jangan remehkan air mata yang jatuh dalam keheningan. Mungkin disitulah Allah sedang mengabulkan doamu sebelum kamu sempat mengucapkannya. Kita sering diajarkan bahwa zikir harus sempurna, harus hafalannya lancar, bacaannya fasih. Tapi para sufi datang dengan kelembutan, bahwa Allah mendengar detak hatimu yang gemetar, bahkan sebelum kamu mengangkat tangan dan berbicara. Dalam dunia yang memuja kata-kata, Allah memuliakan keheningan yang jujur.
dalam dunia yang menyukai ceramah panjang, Allah mencintai satu tetes air mata dari hati yang tulus. Jadi jika kamu tak bisa berkata apa-apa lagi, jangan merasa gagal. Mungkin itulah bentuk zikirmu yang paling murni. Dan siapa tahu, justru dalam isak itulah Allah lebih dekat daripada ketika kamu berbicara panjang dalam doa. Kelemahan adalah undangan untuk dirangkul Allah. Kita sering merasa malu saat lemah, saat gagal, saat sedih, saat tidak bisa menjelaskan mengapa hidup ini begitu berat. Kita menyembunyikan kelemahan seolah itu aib. Kita takut terlihat rapuh karena takut dinilai tidak beriman, tidak bersyukur, atau bahkan tidak produktif. Tapi para sufi punya cara pandang yang berbeda. Mereka memandang kelemahan bukan sebagai kehinaan, melainkan sebagai undangan. Undangan untuk dirangkul oleh Allah. Coba bayangkan, seorang ibu yang punya beberapa anak. Ketika semua anaknya bermain, tertawa, sibuk, sang ibu tersenyum. Tapi saat salah satu dari anaknya jatuh dan menangis, apa yang ia lakukan? Ia segera menghampiri, menggendong, dan menghapus air matanya. Itulah kasih sayang. Dan kasih sayang Allah jauh lebih besar dari itu. Ketika kamu lemah, ketika kamu tidak bisa lagi pura-pura kuat, disitulah pelukan Allah terbuka lebar. Dalam sebuah hadits qudsi, aku bersama hambaku ketika dia mengingatku dan bibirnya bergetar menyebut namaku. Aku lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Tapi bagaimana jika bibirmu tidak sanggup menyebut namanya karena kamu terlalu letih? Maka para sufi berkata, jangan khawatir. Allah akan mendekat bahkan sebelum kamu memanggilnya, karena hatimu sudah bergetar dengan kerinduan dan kelemahan. Kelemahan bukan akhir dari segalanya. Ia adalah awal dari hubungan yang paling indah. Ketika kamu tidak punya apa-apa lagi selain Allah. Kamu tidak harus sembuh dulu untuk dicintai Allah. Ada perasaan sunyi yang menyelinap dalam hati banyak orang. Aku belum layak mencintai Allah karena aku masih rusak. Aku belum bisa mendekat karena aku belum sembuh. Kita sering merasa harus menjadi bersih dulu, baru layak sujud. Harus sembuh dari luka batin dulu, baru layak mencintai Allah. Harus selesai dengan diri sendiri dulu, baru boleh berdoa. Tapi para sufi dengan mata hatinya yang lembut berkata, tidak perlu. Datanglah dengan semua lukamu, dengan semua kekacauanmu. Allah tidak menunggu kamu sembuh. Justru Dia ingin menjadi penyembuhmu. Bayangkan jika seseorang hanya ingin menolong kita saat kita sudah baik-baik saja. Apakah itu cinta? Bukan. Cinta sejati justru datang saat kita sedang kacau, saat kita sedang berada di titik terendah. Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini tidak ditujukan untuk orang saleh, tapi untuk mereka yang melampaui batas, untuk mereka yang hancur, untuk mereka yang tersesat, untuk mereka yang belum sembuh, tapi tetap dipanggil dengan penuh kasih sayang. Ya ibadi, wahai hambaku. Allah tidak menunggu kamu suci. Dia mencintaimu dalam luka-luka yang belum sembuh, dalam hati yang masih bingung, dalam pikiran yang masih kacau. Para sufi berkata, datanglah dengan apa adanya, karena Allah tidak mencintai topengmu. Dia mencintai dirimu yang sedang mencoba pulang dalam keadaan rapuh. Kadang Allah mengambil kuatmu agar kamu tak lagi bergantung pada dunia. Pernahkah kamu merasa seperti segalanya runtuh dalam hidupmu? Pekerjaan hilang, cinta pergi, kesehatan menurun, semangat hancur, mental lelah. Semua yang selama ini kamu andalkan, satu persatu dicabut dari tanganmu dan kamu bertanya, ya Allah, mengapa kau ambil semuanya? Tapi para sufi mengajarkan, kadang Allah mengambil kuatmu agar kamu tahu bahwa kamu tidak pernah kuat tanpanya. Kita terbiasa bergantung pada manusia, pada rutinitas, pada rencana.
pada uang, pada kemampuan diri. Tapi itu semua bukan sandaran sejati. Dan seringkali, satu-satunya cara untuk melepaskan dari ketergantungan itu adalah Allah menghancurkannya. Imam Al-Ghazali berkata, ketika Allah mencabut sesuatu darimu, jangan buru-buru bersedih, karena Dia sedang mengosongkan tempat dalam hatimu, agar hanya Dia yang mengisinya. Kamu tidak sedang kehilangan, kamu sedang dibersihkan. Kamu tidak sedang hancur, kamu sedang dibentuk ulang, agar kamu tidak lagi menyandarkan hidupmu pada dunia yang rapuh. Allah menginginkan kamu kembali kepadanya, bukan sebagai orang yang kuat, tapi sebagai hamba yang mengerti bahwa tidak ada kekuatan kecuali darinya. Kehilangan kekuatanmu bukan azab, tapi kasih sayang dalam bentuk yang paling sulit dipahami. Dan suatu hari, kamu akan berterima kasih kepada rasa hancur itu, karena di sanalah kamu mulai benar-benar mengenal siapa Tuhanmu. Jangan malu mengaku lemah, karena di sana ada pintu cahaya. Kita hidup dalam dunia yang mengajarkan gengsi, bukan kejujuran. Kita diajari untuk berkata, "Aku baik-baik saja," meski hati sedang penuh luka. Kita dilatih untuk menampilkan senyum, meski jiwa sedang bergetar di ambang keputusasaan. Karena apa? Karena malu dianggap lemah, tapi para sufi memandang kelemahan secara berbeda. Pengakuan akan kelemahan bukanlah kehinaan. Itu adalah pintu pertama untuk cahaya masuk ke dalam hati. Kita sering merasa harus kuat demi menjaga citra, tapi tidak di hadapan Allah. Di hadapan Allah, kamu tidak perlu citra. Kamu hanya perlu kejujuran. Bayangkan bagaimana Allah mencintai kejujuran seorang hamba yang berkata, "Ya Allah, aku tidak bisa. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Aku tidak paham kenapa ini terjadi, tapi aku berserah." Itu bukan kegagalan. Itu adalah titik paling jujur dalam kehidupan rohani. Itu adalah saat di mana dinding antara dirimu dan Allah runtuh. Dan saat dinding itu runtuh, cahayanya bisa masuk. Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Aku bersama sangka hambaku kepadaku. Jika ia mengingatku dalam hatinya, aku mengingatnya dalam hatiku." Pengakuan bahwa kita lemah, kecil, hancur, tidak mampu, itu bukan bentuk kemunduran. Itu adalah awal dari sebuah hubungan yang dalam dan nyata dengan Allah. Para sufi tidak pernah malu terlihat kecil di hadapan Tuhan, karena mereka tahu hanya yang kecil yang cukup lapang untuk menampung lautan kasih sayangnya. Di mata dunia kamu kalah, di mata Allah kamu sedang pulang. Barangkali hari ini kamu merasa kalah, gagal, tidak berhasil seperti yang kamu harapkan. Barangkali kamu merasa orang lain jauh lebih berhasil darimu, lebih kuat, lebih berdaya, lebih dicintai dunia, dan kamu bertanya, "Apa yang salah denganku?" Para sufi punya jawabannya, dan jawabannya bukan dalam bentuk celaan, tapi pelukan. Tidak ada yang salah denganmu. Mungkin kamu sedang tidak menang di dunia, tapi kamu sedang pulang kepadanya. Kita terlalu sibuk mengejar penilaian dunia. Dia sukses, dia hebat, dia mandiri. Tapi bagaimana jika segala kehancuran hidupmu itu justru cara Allah memanggilmu untuk kembali? Bagaimana jika semua jalan yang tertutup itu adalah arah pulang? Dalam Al-Quran, Allah tidak berkata, "Kembalilah kepada kemenangan." Tapi Dia berfirman, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu." Kembalinya jiwa bukan ketika ia kaya, bukan ketika ia berhasil, tapi ketika ia tenang. Dan ketenangan itu datang ketika kamu berhenti berlari dari Tuhanmu. Kekalahan di dunia bukan berarti kamu buruk. Bisa jadi, itu jalan terbaik yang dipilih Allah untukmu, agar kamu tidak lupa jalan pulang. Para sufi berkata, tidak semua kehancuran adalah kerugian. Sebagian adalah panggilan, dan sebagian adalah jalan untuk kembali dipeluk oleh Allah. Allah mencintai hati yang tak lagi punya sandaran selain Dia. Ada masa dalam hidup ketika satu persatu orang yang kita andalkan mulai pergi. Ketika semua sandaran yang dulu kita percayai mulai runtuh. Ketika bahkan diri kita sendiri pun sudah tak bisa dipercaya. Dan di titik itu, kita merasa benar-benar sendirian.
Tapi justru di titik itu, Allah mencintai kita dengan cinta yang tak bisa dijelaskan manusia. Karena hanya ketika kamu kehilangan semua sandaran, kamu akan sadar bahwa hanya Dia yang tidak pernah pergi. Para sufi sangat memahami makna kehampaan ini. Mereka menyebutnya tajrid, sebuah keadaan ketika dunia diambil satu persatu dari tangan kita, agar kita belajar menggantungkan segalanya hanya kepada Allah. Allah berfirman, "Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung." Satu-satunya sandaran yang tidak pernah rapuh adalah Allah. Dan karena itulah para sufi menyambut kehilangan sebagai anugerah, bukan karena mereka senang menderita, tapi karena mereka tahu, selama aku masih bersandar kepada selain Allah, hatiku belum benar-benar bebas. Dan hari ketika kamu tidak punya siapa-siapa lagi selain Allah, itu bukan kehancuran. Itu adalah pembebasan. Seorang sufi berkata, "Aku tidak pernah merasa lebih ringan, selain ketika Allah mengambil semua sandaranku hingga tak tersisa apa-apa kecuali Dia." Sampai di sini, kita telah bersama dalam 10 pelukan yang ditawarkan oleh para sufi. Pelukan yang bukan dari lengan manusia, tapi dari hikmah, dari kelembutan, dari cahaya yang turun perlahan di tengah luka-luka jiwa kita. Dan jika ada satu hal yang ingin kamu bawa pulang dari video ini, biarlah itu menjadi pesan ini. Kamu tidak harus kuat, kamu hanya perlu jujur, kamu hanya perlu datang kepada Allah dengan air mata yang belum selesai, dengan hati yang masih bolong, dengan iman yang masih goyah, dan justru disitulah kamu sedang benar-benar dicintainya. Jika malam ini kamu merasa tidak ada yang memelukmu, ingatlah, Allah tidak pernah tertidur, Allah tidak pernah bosan mendengarkan, Allah tidak pernah menjauh dari hamba yang lemah. Justru semakin dekat, semakin lembut, semakin dalam. Maka tenanglah meski kamu belum sembuh, tenanglah meski kamu belum kuat. Karena Allah tidak mencintai kekuatan yang sombong, tapi hati yang patah, yang diam-diam masih menyebut namanya. Jika kamu merasa video ini telah menemanimu dalam perjalanan sunyi batinmu, bantu bagikan. Mungkin ada satu jiwa di luar sana yang sangat membutuhkan kalimat-kalimat ini untuk bertahan malam ini. Dan jangan lupa kita akan bertemu lagi esok hari dan di malam hari, insya Allah. Di ruang yang sama, dalam pelukan yang sama, dalam cahaya yang sama. Silakan subscribe agar kita tetap terhubung dalam sunyi yang menyembuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.